Ya, mitra TA TV dan juga Slow Thruster dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Figure of the Day. Cuman hari ini spesial kita akan bicara soal narkoba, ya narkoba di kalangan artis ternyata memang sampai detik ini masih terjadi gitu ya. Jadi ada beberapa artis juga yang di pemberitaan kemarin sempat tersangkut narkoba gitu. Ya kita akan sedikit membahas soal hal ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab teman-teman artis ini masuk ke dunia tersebut gitu ya. Ya hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di program Figure of the Day hari ini. Jadi yang pertama tentu beliau adalah seorang artis juga. Nah nanti beliau akan cerita dunia artis seperti apa sih, kenapa ada teman-teman yang masuk ke dunia narkoba ini. Ya pertama saya perkenalkan ada artis cantik Mbak Sinta Baby. Halo Mbak Sinta, selamat siang Mbak Sinta. Halo, selamat siang semuanya. Ya, gimana kabarnya Mbak Sinta? Baik, alhamdulillah baik. Ya, kesibukannya apa ini di tengah pandemik ini? Ya, yang menjadi kondisi duka kita semua. Kesibukannya tetap aja ya. Kemarin ke Lampung, sempat pulang ke Lampung dan ada calon wali kota yang minta dukungan juga gitu. Oke, meskipun dalam kondisi yang seperti ini, tapi yang penting kita tetap sehat ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Nah, tentunya kalau kebutuhan mendesak keluar rumah menggunakan protokol keamanan. Gitu. Oke, saya juga langsung memperkenalkan narasumber saya yang kedua, seorang pengacara kondang. Siapa sih yang nggak kenal dengan Henry Indraguna ya. Waduh ini Bang Henry, halo, apa kabar Bang Henry, selamat siang. Alhamdulillah baik sekali, sehat walafiat. Apa kabar Solo? Apa kabar Sukoharjo? Luar biasa. Jadi Bang Henry ini sepertinya juga selain pengacara juga mulai kecimpung ke politik juga Bang ya. Belajar untuk melayani rakyat, meluas lagi, ya kan? Oke. Sekarang kan kita melayani customer. Nah, melayani klien. Nanti bentar lagi kita belajar melayani rakyat. Lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Oke, Bang Henry. Oke, kita langsung menuju ke dialog kita hari ini. Ya, kita mau bicara soal narkoba di kalangan artis. Saya pertama ke Mbak Sinta dulu nih. Kalau kita bicara tentang artis, apakah benar sih Mbak, kalangan artis itu memang dunia yang rawan terjerat narkoba Mbak? Iya, itu kalangan artis itu kebanyakan, tapi nggak semua ya artis-artis itu menggunakan narkoba dan mereka itu terpengaruh oleh lingkungan, pergaulan, pertemanan gitu, sehingga mereka kan keren-kerenan gitu kan, terus menghilangkan capek lewat situ. Tapi kan harusnya nggak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau menurut Mbak Sinta sendiri, kan biasanya kalau alasannya kenapa sih menggunakan narkoba gitu, banyak yang menjawab ya biar tetap fit gitu ya, karena di tengah kesibukan yang luar biasa. Kalau menurut Mbak Sinta sendiri, apakah memang harus seperti itu Mbak? Iya, alasannya mereka itu seperti itu, tapi sebenarnya sih mereka itu terpengaruh ke pergaulan sih sebenarnya. Iya, dan saya berpikir kan nggak mungkin mempergunakan itu membuat badan fit. Misalnya kan kurang tidur kan itu pasti kan, terus daya pikirnya juga kurang gitu kan. Kan nggak mungkin daya tahan tubuhnya juga fit dan daya pikirnya juga fit. Jadi alasannya juga nggak tepat banget. Oke, kalau saya ke Bang Henry pernah nangani nggak di kasus narkoba yang melibatkan artis gitu Bang? Kalau saya intinya sebetulnya begini ya, kalau masalah narkoba saya kurang minat untuk menanganin di bidang narkoba, akan tetapi kalau misalnya pun artis tersebut adalah dekat dengan kami, sahabat kami, ya kita akan membantu. Kalau beliau minta tolong ya kita akan bantu. Karena prinsip dasar saya bahwa narkoba sudah jelas tahu bahwa itu dilarang.
kenapa juga dipakai. Berarti kan itu ada unsur kesengajaan, walaupun apapun alasannya harusnya tidak boleh. Apalagi semua kalangan kan sudah mengetahui ya betapa bahayanya baik kesehatan ya, ini luar daripada hukumnya, tapi tetap saja dilanggar. Maka daripada itu kami sebenarnya kalau nggak dekat sekali atau saudara atau sahabat ya kita nggak akan membantu ya. Nah kalau ditanya berapa banyak kita sudah pegang, ada beberapa artis yang kita pegang ya, dan yang terakhir yang baru ramai kemarin juga kita pegang juga. Jadi ya karena sahabat dekat ya kita bantu. Ya, kalau kan nih abang diminta untuk membantu teman-teman yang terkena nih misalnya. Itu goalnya abang apa sih? Membebaskan dia, membuat dia sadar atau bagaimana goalnya bang? Sebagai pengacara bang. Sebetulnya kita harus melihat dulu dari mens rea niat batin. Nah kita harus mengetahui dulu mens rea niat batinnya si pelaku tersebut atau pemakai ya dikatakan ya. Kalau mens rea niat batinnya itu memang karena ketidaksengajaan unsurnya, karena ya gagal pergaulan, ataupun misalnya kayak kemarin kayak kejadian kami pegang itu karena dia mau nggak bisa tidur. Nah alasan-alasan tersebut ya itu bisa kami terima. Tapi kalau sengaja mereka berparti ria, mencari kesenangan dunia yang happy-happy, ada unsur kesengajaannya atau keterbiasaannya, ya kita nggak mau pegang. Tapi kalau niat batinnya itu memang karena ketidaksengajaan atau apa ya, keterikatan yang berusaha, ada upaya dan usaha untuk melepaskan, ya kita akan bantu. Nah, bantu di sini ada dua. Satu, bantu untuk rehabilitas, atau bantu ya sudah kita normatif yuridisnya aja ke pengadilan. Tetap aja rehabilitas juga ke pengadilan juga. Jadi nggak bisa kayak di tengah jalan dengan tanda kutip 86 lepas begitu saja. Oh saya nggak mau. Saya pasti itu mundur. Ya. Jadi setiap perkara yang kami tanganin, apalagi narkoba, itu harus ada putusan inkrahnya. Putusan berkekuatan hukum tetap. Karena disitulah pekerjaan kami. Tapi kalau sekedar hanya ya lobby-lobby, ya mohon maaf ya, 86 selesai keluar, oh kami nggak mau. Nggak perlu pengacara itu. Langsung itu aja. Keluarganya saja bisa. Atau maaf, Markus. Banyak ini berkaitan Markus. Markus itu adalah mafia kasus. Nah, hanya sekedar untuk membawa uang aja kepada pejabat, ya jangan sama pengacara. Ya, itu resiko terlalu besar buat kami. Nah, idealis saya itu di situ. Saya terlalu idealis di sini. Jadi kalau untuk bawa uang nggak perlu kami, cari aja Markus atau keluarganya. Kalau emang kita mau ada putusan hakim, ayo kita masuk ke pengadilan, ya kami siap membantu. Oke, saya ke Mbak Sinta. Mbak, selama pengalaman terjun di dunia artis sempat nggak ditawarin gitu, Mbak? Makanya dong gitu. Seperti sekali, cuma ya gitu aku tinggal pergi aja. Aku menghindari orang-orang yang begitu soalnya. Biasanya mereka dari mana? Ada kalangan artis juga, Tapi sejauh ini bisa menghindar ya, nggak terpikat ke situ ya. Soalnya hidup di kota besar ini kalau mau rusak ya gampang. Oh gampang. Tapi bertahan tidak rusak itu sulit. Oke. Bang Henry, kalau ini kan pengaruh narkoba juga cukup besar juga ya, nggak cuma kalangan artis ya, bahkan sampai anak-anak yang masih muda belia pun usia SMA sudah kena nih Bang. Bang, kalau pemerintah sendiri, Abang ini menyoroti sikap pemerintah atau tindakan pemerintah untuk mencegah supaya narkoba nggak terus-terusan beredar ini gimana Bang? Sudah tepat belum nggak Bang? Iya sebetulnya, ya gini, sebetulnya masalah tepat tidak tepat kan harus ada parameter untuk penilaiannya ya. Kalau menurut saya jangan hanya bisa menghukum, tapi pencegahan itu yang paling utama. Bagaimana memberikan pendidikan, edukasi yang baik ya, dan diberikan kesempatan. Jadi tidak hanya sekarang gini ya, begitu orang pemakai baru saja dia mulai ya, tahu-tahu langsung ditangkap polisi, langsung divonis ya kan, penjara kan, janganlah.
berikan dulu yang namanya pendidikan, berikan dulu kesempatan ya, 1 kali 2 kali, kalau memang itu tidak mentaati ya silakan dihukum. Berikan pencegahan dulu, pencegahan dan kesempatan pada saat nantinya ketangkap dengan rehabilitasi, diberikanlah di situ pengetahuan, cara jalan keluar yang terbaik ya. Jangan langsung main hukum tangkap aja. Ya itu nggak boleh kayak begitu. Itu saran dari saya itu buat pemerintah. Ya, jadi yang paling penting arah rehabilitasinya, jadi supaya dia setelah dihukum keluar nggak kambuh lagi ya Bang ya. Iya, itu ya diharapkan begitu ya. Kayak sekarang saya melihat di beberapa sahabat-sahabat saya artis gitu ya. Itu kan kayak contohnya yang klien saya yang saya pegang kemarin ya. Itu kan tidak ada niat batin. Orang niatnya itu karena dia tidak bisa tidur. Namanya orang insomnia di Indonesia ini berapa banyak loh orang insomnia itu. Dan mereka mencari jalan keluar dengan ke dokter lah, mencari obat tidur lah. Kenapa mencari obat tidur? Karena besok paginya harus ada mengerjakan kegiatan. Kegiatan ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10 pagi. Nah kalau sampai jam 3 subuh saja belum tidur, jam 4 belum bisa tidur, kan dia mencari solusi dong. Bagaimana mencari solusinya? Dengan obat tidur. Kenapa? Kalau dia tidak tidur, maka paginya untuk melakukan kegiatan dia nggak fresh, apalagi artis kan. Nah, maka daripada itulah, dan niatnya itu mencari obat tidur bukan untuk hura-hura atau untuk happy-happy, untuk kesehatannya dia. Ya inilah yang sebetulnya salah satu contoh yang kita harus bina. Ya, kita harus berikan jalan keluarnya. Bukan berarti baru sekali makan langsung ditangkap, langsung dipenjara kan. Orang sakit kok. Ini kan masuk kategori sakit. Ya. Dan yang saya sayangkan lagi, ini kalau beli obat tidur, ya, itu di online sangat banyak. Di online toko-toko online besar di Indonesia dia menjual. Contohnya aja sekarang gini, Dumolit. Semua orang satu Indonesia bisa membeli Dumolit di toko online. Coba diklik aja, ya beli obat tidur, keluar Dumolit salah satunya. Terus beli Dumolit, itu toko-toko besar online menjual Dumolit dengan mudahnya. Apakah ini katakan unsur penjebakan? Seharusnya kan harus ada persyaratan membeli obat tidur tersebut dong. Kalau tidak ada resep dokter, ya tidak diizinkan. Kan Dumolit itu kan masuk dalam kategori psikotropika golongan 4. Nah, berapa banyak orang yang mengetahui di Indonesia ini kalau Dumolit itu masuk kategori psikotropika golongan 4? Sedikit. Nah, kalau diberitahu lagi, oh ya kita juga harus belajar apa unsur yang di dalamnya. Komposisi obatnya itu apa? Nah, pertanyaan saya selanjutnya, seluruh Indonesia ini kalau makan Decolgen atau Panadol, berapa banyak orang yang mengetahui di dalam Panadol itu unsurnya apa? Kan sedikit sekali. Orang hanya melihat bahwa fungsi obat, bukan komposisi obat. Nah, keterbatasan orang mengetahui tentang komposisi obat inilah, dan ketidaktahuan, dan diberikan di online, sehingga seolah-olah rakyat menjadi korban. Akhirnya apa? Ditangkap polisi, perkara lagi, terjerat hukum, urusan polisi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Pemerintah harus punya aturan yang tegas ya kepada toko-toko online yang menjual obat tidur yang termasuk psikotropika beberapa golongan tadi. Jadi jangan sampai rakyat terjebak karena tidak mengetahui. Ini yang sangat disayangkan sekali. Akhirnya rakyat jadi korban, artis jadi korban, pengusaha jadi korban. Sebenarnya yang pakai sudah banyak. Cuman kenapa ya kena artis? Karena artis itu yang terkenal. Orang biasa pakai Dumolit banyak, tapi nggak masuk berita. Dia tertata. Iya kan? Beda halnya pemakai sabu ya, Pak ya. Nah, beda. Kalau pakai sabu, pakai ganja, buat hura-hura ya. Itu buat hura-hura, happy-happy. Itu mah saya juga nggak mau bantu. Ketangkap pakai sabu, baru happy-happy karaoke. Ya cari pengacara lain aja. Kita nggak mau pegang. Oke, berarti yang menjadi catatan sekarang
adalah bagaimana pemerintah juga memberikan aturan yang jelas bagaimana penggunaan dari psikotropika golongan 4 ya, termasuk tadi dumolit ya. Begitu Bang ya maksudnya Bang ya? Iya, psikotropika golongan 4 itu yang harus betul-betul dibuatkan rule yang benar. Kalau memang itu tidak boleh, harus memakai dengan persyaratan memakai resep dokter, ya sudah, itu diberikanlah aturan di online, di toko-toko online. Oke. Coba aja sekarang, siapapun juga boleh kok sekarang diklik aja di Google langsung. Ya beli dumolit, gampang sekali belinya di online. Kenapa tidak ada rule yang mengatur itu semuanya? Rakyat lagi jadi korban kan? Ya, oke. Saya coba ke Mbak Sinta. Mbak Sinta, seperti yang disampaikan ke Bang Henry tadi, artinya artis ini kan jadwalnya sangat padat, mereka berhadapan langsung dengan rasa capek, nggak bisa tidur. Kalau Mbak Sinta sendiri pasti kan juga ngalami seperti itu ya, ketika ada job syuting atau nyanyi. Nah itu kalau Mbak Sinta sendiri gimana untuk menjaga supaya tetap fit gitu kan, katakan? Kalau aku kan tetap menjaga tetap fit itu, ya tetap aja tidur. Di lokasi syuting juga kan biasanya pulang subuh juga itu pas breaknya juga tidur itu. Aku usahakan tidur. Jadi besoknya lagi tetap aja badan fit. Okay. Dan minum vitamin kayak nutrisi vitamin C gitu, sama vitamin E. Oke, artinya menjadi harapan kita semua teman-teman di artis ini kan punya fans yang banyak gitu ya. Memang harapan kita semua teman-teman ini bisa menjaga kebiasaannya supaya tidak masuk ke dunia narkoba dan lain sebagainya. Mbak Sinta, untuk terakhir Mbak, pesan Mbak Sinta untuk teman-teman artis dan juga pemerintah terkait dengan penyebaran narkobanya. Pesannya jauhi narkoba dan tetap semangat buat kreativitas aja. Oke. Bang Henry, terakhir Bang. Ya. Dan Bang Henry untuk teman-teman artis dan juga masyarakat di Indonesia ini ya, untuk menghindari narkoba dan juga tentu kritik dengan pemerintah apa nih Bang terkait narkoba Bang? Monggo. Yang pertama, kalau pesan saya buat para masyarakat ya dan artis, jangan pernah memakai narkoba apapun alasannya, masalah gaul lah, atau memang ada mau mencari kenikmatan yang semu. Jangan pernah, karena begini ya, kalau narkoba itu pada saat kita pakai ya, kita baru fly. Nah, pada saat baru fly, tahu-tahu kita tersedak, akhirnya mati. Itu one way ticket loh, go to hell, neraka loh itu sudah. Ya benar. Ya, iya kan? Itu pesan yang paling penting. Ini pesan moral yang paling penting dulu saya sampaikan. Jangan sampai pada saat kita baru fly, setelah itu kita mati tersedak atau mati gaya apa saya tidak tahu lah ya. Tahu-tahu dia mati. Itu one way ticket, go to hell. Gak ada ampun lagi itu. Jadi pastikan kalau baru fly jangan mati. Nah itu sulit kan? Karena umur manusia di tangan Tuhan. Iya kan? Baru fly happy gini tahu-tahu dia kesedak, mati dia. Itu one way ticket, go to hell. Ya. Nah, kalaupun dia tidak ke go to hell, ya, sebentar datanglah beberapa orang. Selamat malam Dek, selamat pagi Dek, kami dari kepolisian. Waduh, langsung keringat dingin itu kan. Dibawa lagi ke polisi. Urusan lagi panjang lagi. Kalau BB-nya banyak, ya di bandar. Pengedar. Apalagi nanti komunikasi WhatsApp-nya dibaca, beli dari mana, diberikan kepada pengembangan lagi. Nanti ada bukti transfer 1 aja. Waduh, jadi pengedar. Itu ancamannya hukum mati loh. Hukuman mati loh, jangan main. Ya, jadi pengedar itu hukuman mati. Jadi nggak ada happy-happy-nya, apa jadi happy? Nggak ada happy-nya di sini. Nggak ada kerennya ya? Nggak ada kerennya sama sekali. Ya, nggak ada kerennya sama sekali. Jadi percuma kita memakai, memiliki, menguasai, atau menjual. Itu akan jadi celaka kepada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya efek panjangnya
ini akan bisa menjadi orang itu jadi bodoh. Ada kata ikatan, ada ikatan. Akhirnya tanpa memakai narkoba, kita rasa kurang pintar, rasa kurang fresh, rasa kurang percaya diri. Itu yang bahaya kan? Ada ikatan. Jadi kalau mau naik panggung, kalau nggak nyabu dulu, kayaknya kurang ganteng, kurang cantik ya. Nyanyinya suaranya kurang bening. Tapi kenyataannya diajak ngomong aja nggak nyambung ya kalau pengguna itu ya. Nggak nyambung sebetulnya. Jadi kalau pada saat dia memakai, dia merasa percaya diri, jadi dia sendiri. Tapi kalau sama lawan jenisnya, dia berkomunikasi dengan lawan bicaranya, ya nggak nyambung juga. Nyambung. Ya, jadi malah kelihatan bodohnya kan. Iya, benar. Jadi buat apa kita memakai narkoba? Sudah ancaman hukumannya tinggi, ditambah lagi juga ya mati pun juga masuk neraka, go to hell kan? Nah, lebih baik sudahlah kita hidup yang sehat saja. Normal saja. Nah, saya juga mengkritiki pemerintah, ya khususnya ya untuk penanggulangan narkoba. Satu, mulailah sekarang kita memberikan namanya pendidikan pada saat usia dini, usia kecil. Dari kecil itu sudah diberikan bagaimana pengetahuan bahayanya narkoba, terus apa saja, itu sudah dari kecil kita sudah diberikan pendidikan itu. Sehingga kita dari kecil sudah ada pengetahuan yang cukup tentang narkoba. Karena narkoba ini sekarang menyerang bukan hanya orang dewasa saja, anak kecil pun juga itu dari sudah diserang. Keluarga ya yang memberi pendidikan itu kan. Dari keluarga, pemerintah, sekolah, itu harus ada salah satu kurikulumnya tentang narkoba ini, bahaya narkoba. Kalau enggak, nih anak dari kecil tidak ada pengetahuan yang cukup, nantinya gampang terseret kepada dunia narkoba. Diberikanlah pendidikan dulu, ya kan? Di pencegahan itu faktor yang utama. 80% pemerintah harus melakukan program pencegahan. 20 baru hukuman. Jangan 80 hukuman, 20-nya adalah pendidikan, pencegahan. Salah dong. 80 inilah harus ada pencegahan. Program-programnya ditingkatkan. Dan pengetahuan tentang narkoba. Dan aturannya harus jelas. Ya kayak tadi saya kritiki. Masalah pembelian di online. Ini yang dijual toko-toko online besar. Ya, obat-obat tidur dijual bebas. Mana aturan pemerintah yang berusaha melarang? Saya pengen tahu. Larang dong. Contohnya nih, saya mau beli Dumolit atau diazepam yang masuk dalam golongan benzodiazepina ya kan. Nah, itu saya datang ke apotek. Saya mau beli, pasti apotek larang. Pak, ini obat harus ada resep dokter. Nah, tanpa ada resep dokter, kita nggak bisa beli. Nah, kita pun akhirnya kan yang tadinya ada niatan, akhirnya tidak ada niatan. Itu betul, ada peraturan yang mengatur, ada rule yang mengatur. Nah, sekarang kalau di online, beli Dumolit, enter, cek, semua toko online besar jual. Beli diazepam, enter, cek, semua toko online semua jual. Nah, akhirnya masyarakat nggak tahu, niatnya hanya mau cari obat tidur. Niatnya karena dia sakit, niatnya karena dia itu hanya untuk berobat. Dia beli, begitu dia beli diantar, digerebek sama polisi. Tangkap. Nah, atas ketidakpengetahuan ini dan dijual bebas, tidak ada aturan pemerintah yang berusaha untuk melarang. Celakalah sekarang masyarakat. Buatlah aturan, kalau memang itu masuk dalam golongan psikotropik golongan 4, buatlah aturan, semua tidak boleh dijual bebas di online. Beritahukan itu dong. Toko online harus diberi punishment. Gimana kalau dia menjual dengan bebas, maka kalau sampai terbukti, ya pidanakan dong. Jadi jangan pemakainya aja, penjualnya pun juga dipidanakan. Sekarang kalau narkotika, yang memakai dan menjual, semua diberikan hukuman. Nah, hukuman yang paling berat, si penjualnya. Nah, sekarang kalau orang beli obat tidur di toko online besar, nah dijual, dipakai, ditangkap pasti penggunanya. Nah, sekarang si penjualnya ditindak atau tidak? Kan tidak ditindak. Loh itu bandar loh, penjual loh. Harusnya diberi punishment dong. Jangan dibiarkan saja. Sampai hari ini banyak sekali seperti kayak begitu. Berikan punishment kepada toko-toko online yang menjual bebas ya obat-obat yang masuk dalam kategori psikotropika golongan 4.
jangan sekali-sekali ya masyarakat ini selalu yang menjadi korban. Itu yang saya garis bawain. Dan minta kepada pemerintah, tolong untuk toko-toko online diberikan aturan yang jelas. Kalau tidak boleh dijual dengan bebas, maka berikan aturannya benar. Kalau itu dilanggar, berikan punishment. Ya, jangan dibiarkan seperti kayak begini. Akhirnya rakyat lagi jadi korban. Itu saran saya buat pemerintah. Ya, oke, Bang Henry. Terima kasih untuk sarannya. Tapi yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah bagaimana kita harus bersama-sama bersikap melawan narkoba. Yang harus kita ingat adalah risiko kita sangat besar ya. Selain nyawa kita cuma satu, ketika tadi udah langsung tercabut, selesai Bang ya. Selain itu kita juga harus akan menghadapi hukum pastinya. Ya, Bang Henry dan juga Mbak Sinta, terima kasih sudah bergabung di program The Day. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini akan terus menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa narkoba memang harus kita jauhi apapun alasannya. Ya, kita akan berjumpa lagi di program Figure of the Day episode berikutnya, dan semoga pembicaraan hari ini membawa pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Ya, Assalamualaikum.